Nah, Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah menjadi Rasul di usia 480 tahun. Kemudian masa kerasulannya 950 tahun. Nah, setelah itu maka terjadi banjir hebat, banjir bandang, banjir terhebat sedunia yang menenggelamkan semua orang di masa itu kecuali yang ada di dalam perahu. Nah, diprediksi oleh para ahli berapa orang yang selamat itu hanya 80 orang. Nah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak juga yang saya hormati, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali, dan khusus kajian di Kamis kedua dan keempat kita akan membahas kisah-kisah para nabi yang diceritakan oleh Quran maupun yang tidak diceritakan oleh Quran. Nah, Bapak Ibu, apabila kita berbicara kisah Nabi Nuh, mudah-mudahan ini kajian yang Nabi Nuh ini terakhir. Nanti insya Allah di 2 minggu yang akan datang ke anak-anaknya, salah satunya lah Nabi Hud nantinya, keturunannya itu. Nah, namun kemarin ada yang terlupa, Nabi Nuh ini sebetulnya bukan orang Palestina. Nabi Nuh ini adalah orang Irak Selatan. Coba ditambahkan ya, orang Irak Selatan. Nanti meninggal dunia di mana, Bu? Nabi Nuh mautnya di mana, Bu? Nabi Nuh mautnya di Palestina atau di Mesir? Maut Nabi Nuh di mana? Nabi Nuh ini meninggal dunianya di Mekah. Tuh kan, baru tahu kan ya, di Mekah meninggal dunianya. Nah, ternyata ketika Nabi Nuh oleh Allah diperintahkan untuk membuat bahtera, maka terjadi banjir yang sangat hebat. Nah, setelah banjir yang sangat hebat ini kan ada kehidupan lagi. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa Nabi Nuh ini usia sampai meninggal dunia itu di usia 1780 tahun. Itu sampai meninggal dunia. Yang Bapak hafal itu 950 sebetulnya bukan usia. Yang 950 itu sebetulnya adalah masa kerasulannya. Ada di Quran, silahkan dibuka dulu Qurannya. Quran suratnya 29 ayatnya ke-14. Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayatnya ke-14. Nah, di surat Al-Ankabut ayat 14 itu sebetulnya bukan menerangkan usia Nabi Nuh, melainkan masa kerasulannya. Jadi kalau ditanya berapa masa kerasulan Nabi Nuh, nah itu jawabannya yaitu 1000 kurang 50, berarti 950. Namun ketika ditanya berapa usia Nabi Nuh sampai meninggal dunia, maka jawabannya adalah 1780 tahun. Nah, Nabi Nuh ini diangkat oleh Allah menjadi Rasul di usia 480 tahun. Kemudian masa kerasulannya 950 tahun. Nah, setelah itu maka terjadi banjir hebat, banjir bandang, banjir terhebat sedunia yang menenggelamkan semua orang di masa itu kecuali yang ada di dalam perahu. Nah, diprediksi oleh para ahli berapa orang yang selamat itu hanya 80 orang. Nah, kehidupan itu dimulai dari 80 orang itu. Nah, setelah banjir Nabi Nuh itu surut,
Maka kata Allah, "Hei Nuh, turunlah kalian. Turun semuanya di perahu itu dengan selamat." Nah, turunnya itu di Bukit Judi. Nah, Bukit Judi ini sekarang berlokasinya ada. Nah, setelah itu maka Nabi Nuh turun. Terus semuanya turun. Nah, ada yang menyebar anak-anaknya, ada yang nanti ke Afrika, ada yang ke Arab, dan juga ada yang ke Eropa. Nah, Nabi Nuh sendiri itu meninggal dunianya di Arab, yaitu di Mekah. Itu yang saya baca dari sejarah. Jadi Nabi Nuh ini dijuluki oleh Allah Abdan Syakuro. Julukannya Abdan Syakuro, hamba yang selalu bersyukur. Ada di Al-Quran, Pak? Ada nggak? Di mana, Bu? Di surat Al-Quran ya. Ayah, Bu, ayah itu kata-kata Nuh, engkau itu adalah sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang selalu bersyukur. Ini ada di Quran. Quran surat 17. Yuk dibuka dulu Qurannya. Quran surat 17 ayatnya 40, surat 17 ayatnya ketiga. Quran surat ke-17 ayatnya ketiga. Ada? Sesungguhnya Nuh itu hamba yang selalu bersyukur. Ada ya? Ada ternyata ya. Nah, Ibu nanti kalau ada anak Ibu nanya, "Mama, apa julukan Nabi Nuh?" Abdan Syakuro, hamba yang selalu bersyukur. Nah, syukur di sini bukan yang selalu hajat, Pak ya. Bukan ya, tapi syukur mah identik dengan taat. Hati-hati. Jadi Bapak jangan beranggapan kalau syukur itu harus hajat ya. Syukur itu menggunakan fasilitas Allah dan Allah ridho. Jadi Nuh mengerahkan semua tenaga dan dananya itu hanya untuk taat kepada Allah. Disebutlah dengan nama Abdan Syakuro. Nah, Nabi Nuh ini kemudian hijrah dari Irak itu menuju ke daerah Kanaan. Nah, itu baru daerah Kanaan ini di mana? Daerah Kanaan ini adalah di Hebron, yaitu di Palestina. Nanti lahirlah anak pertama itu bernama Yam, yaitu kita suka menyebutnya dengan nama si Kanaan ini. Kanaan ini sebetulnya bukan nama orang, tapi tempat dilahirkannya anak pertama. Anak pertama itu bernama Yam. Yam lahirnya di daerah Kanaan dan kita sebut dengan nama Kanaan. Nah, jadi Kanaan itu nama tempat, nama Palestina terdahulunya. Sama seperti kita menyebutkan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu kan bukan nama, tapi daerah tempat asal dia. Nama aslinya Muhammad bin Ismail. Nah, dijulukilah Imam Al-Bukhari karena lahir di daerah Bukhara, Uzbekistan. Ini pun sama, Kanaan itu sebetulnya bukan nama orang, tapi nama tempat dilahirkannya dia. Nah, kemudian anak yang keduanya itu Sam, anak yang ketiganya Ham, dan anak yang keempatnya adalah Yapis. Kemudian anak-anak istri Nabi Nuh itu adalah Waligoh. Nah, namun Waligoh dan anak pertama itu tidak termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan ini ada di Al-Quran, Pak. Yuk dibuka dulu Qurannya. Qurannya suratnya surat Sof. Bukan Sof, surat 66 dulu.